Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragi Setiawan dengan NIM H1101221011 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, pada perkembangan teknologi saat ini, tentunya kita sudah melihat dengan jelas ya manfaat dari perkembangan iptek itu sendiri dan untuk apa iptek itu digunakan. Salah satunya yaitu adalah program kasir. Kenapa bisa dibilang demikian? Kita dapat melihat dengan adanya program kasir saat ini dapat memudahkan segala bentuk transaksi dan dalam mencetak bukti transaksi. Dengan begitu, dapat mencegah dalam bentuk kecurangan maupun dari pelanggan ataupun dari pemberi layanan itu tersendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat suatu program kasir dari kafe di Jalan Reformasi yaitu Kopi Setia. Nah, di sini saya mengikuti struk dari kafe itu. Nah, di sini kita mulai. Pertama-tama saya membuat list dari harga total pesan. Untuk nanti di akhir program ini akan dijumlahkan harga total dari pesan tersebut. Misalnya kita membeli lebih dari satu, maka akan dijumlahkan harga total pesanan pertama dijumlahkan dengan harga total pesanan kedua. Tentunya akan saya jelaskan bagaimana penghitungan tersebut. Kita lanjut pada fungsi. Nah, bagi teman-teman yang asing dengan nama fungsi ini atau def ini, itu adalah salah satu kegunaan untuk memanggil fungsi pada jarak yang jauh dari fungsi tersebut. Itu untuk apa? Untuk mempermudah dalam pemanggilan dan untuk mempercantik tampilan source code kita. Jadi saat pemanggilan, source code kita itu terlihat lebih rapi daripada sebelum menggunakan fungsi. Nah, yang pertama itu saya menggunakan fungsi daftar menu. Ini berisi tampilan menu yang berisikan menu minuman, yang kemudian dibagi lagi menjadi pilihan iSeries dan Hot Series. Ini ada beberapa macam pilihan dari iSeries dan Hot Seriesnya. Kemudian lanjut ke menu makanan. Ini ada 3 menu makanan dan cemilan. Juga terdapat 3 menu cemilan. Selanjutnya saya masuk ke fungsi kopi setia. Yaitu merupakan salah satu fungsi yang merupakan salah satu minuman dari iSeries pada menu minuman. Nah, di sini saya menggunakan global. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui apa sih global itu. Nah, jadi global itu adalah suatu cara untuk memanggil variabel yang telah kita sebutkan, seperti contohnya jumlah, ini pada satu fungsi. Nah, kita akan memanggilnya pada fungsi lain, yaitu di sini. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan global lagi karena ini sudah menyeluruh ya. Jadi global ini sifatnya menyeluruh dan dapat dipanggil dalam satu file. Begitu. Saya memiliki 4 global di sini, yaitu global jumlah, global harga, global total, dan global menu, nama menu. Ya, tentunya nama menu di sini itu kita inputkan kopi setia sesuai dengan nama pesanannya. Juga jumlah, kita masukkan jumlah yang ingin dipesan oleh pelanggan. Kalau 1 kita masukkan angka 1, kalau 2 kita masukkan angka 2. Selanjutnya harga, ini sudah tertera pada menunya, yaitu harga kopi setia, ice kopi setia itu yaitu 20.000. Kemudian kita akan memasukkan kemudian kita akan menghitung total dengan mengkalikan jumlah pesanan dikalikan dengan harganya. Kemudian total ini akan kita masukkan ke list harga total pesanan. Untuk nantinya akan dipanggil di akhir. Oke. Lanjut ke kopi susu. Ini hampir sama ya dengan yang di atas, yaitu kopi setia. Cuman bedanya harga aja. Di sini yang tadi itu harganya 20.000 dan di sini ini harganya 15.000. Cara pengerjaannya juga sama, penghitungannya juga sama. Lanjut ke Milky Oreo. Ini juga sama harganya ya dengan yang kopi susu. Namanya ini beda. Namun penghitungannya tetap sama. Lanjut ke iced tea. Ini hampir sama. Juga lagi-lagi beda di harganya gitu dan nama menunya. Lanjut ke series hot. Ini di sini ada fungsi hot milk coffee, sama juga menggunakan global dan nama menunya.
juga masukkan jumlah, penghitungan totalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada hot black coffee, sama juga yang membedakannya adalah harga juga. Kemudian cappuccino, harga juga yang membedakannya. Hot tea, ya lagi-lagi harga yang membedakannya. Jadi rata-rata penghitungannya sama di sini. Kita lanjut ke pilihan menu makanan. Di sini ada fungsi nasi ayam lengkuas. Ya hampir sama juga dengan fungsi sebelumnya. Penghitungannya juga sama, lagi-lagi harganya juga beda. Selanjutnya juga sama ya, mie goreng, mie kuah, kentang goreng, sosis goreng, nugget. Nah, di sini kita masuk ke fungsi jumlah beli. Nah, untuk mencetak stok yang diinginkan, yaitu mencetak stok dengan nilai estetika yang baik lah kalau istilahnya. Kita pertama-tama masukkan nama menu dulu. Jadi kita di sini sudah memasukkan global ya. Global nama menu itu sama dengan ya nama pesanan itu. Jadi kita bisa langsung memasukkan variabel ini ke variabel fungsi ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan global lagi karena akan langsung kita panggil di sini dan dieksekusi di sini juga. Sama juga dengan jumlah, karena kita sudah menggunakan global jumlah sebelumnya pada fungsi sebelumnya. Jadi kita pada fungsi ini tinggal memanggil variabel jumlahnya saja. Kemudian ini dikali dengan harga ya. Kemudian ditambah slash t yaitu untuk tab. Kemudian masuk ke harganya yaitu total, itu jumlah pesanan kita yang tadi. Kemudian masuk ke fungsi stok. Ya, di sini ya. Saya menambahkan beberapa fitur, yaitu sepertinya kode stok. Ini diimpor dari bilangan acak gitu. Antara 0 sampai 9999999. Nah, jadi nanti kita panggil kode stoknya, itu bakal muncul nilai random acak gitu. Dan nilai waktu. Di sini waktunya itu menggunakan as time. Yaitu untuk menginput dan mencetak waktu saat pemesanan ini dilakukan gitu. Nah, di sini juga kita harus memanggil nama pelanggan dan memasukkan nama pelanggan gitu ya. Nanti baru bisa dicetak di sini nama pelanggan, kemudian waktunya, waktu pemesanannya, kemudian nomor pesanannya atau kode stoknya. Dan kemudian saya juga menambahkan fitur mau dibawa pulang atau langsung makan di sini atau minum di sini gitu. Take away atau dine in. Nah, jika pilihannya take away, maka jenis pesanannya yaitu take away. Kalau jenis pesanannya dine in, yaitu jenis pesanannya dine in gitu. Masuk ke fungsi bayarnya, stok akhirnya. Ya, ini merupakan fungsi stok akhirnya gitulah ya. Nah, di sini saya menggunakan harga total, yaitu merupakan jumlah dari harga total pesan. Sum ini berarti jumlah. Harga total pesan ini adalah list. Jadi jumlah dari list itu akan dijumlahkan. Misal kita memesan lebih dari 1, maka jumlah dari pesanan ke 1, pesanan ke N itu akan dijumlahkan di sini menggunakan list. Ini adalah salah satu keuntungan list. Kemudian total PPN. Ya tentunya ya, pada setiap kafe itu pasti kan memiliki pajaknya tersendiri. Ya walaupun ada yang nggak memiliki pajak gitu, tapi ya di sini saya menambahkan pajaknya karena memang dari kopi setianya itu memang ada pajak sebesar 10%. Nah, baik lagi di sini, yaitu cara operasinya yaitu sama lagi. Jumlah dari harga total pesanan itu dikali dengan 0,1. Kenapa 0,1? Karena 10% itu sama dengan 0,1. Yaitu lanjut ke total bayar. Ini ada memasukkan harga total yang di sini itu jumlahkan dengan total PPN. Lanjut ke nominal pembayaran. Di sini kita harus memasukkan nominal pembayaran dari pelanggan ya. Dan kemudian untuk kembaliannya kita harus melakukan operasi besarnya nominal yang dibayarkan oleh pelanggan dikurang dengan total bayarnya. Kemudian di sini kita cetak subtotalnya dan memanggil harga total, pajak 10% dengan memanggil total PPN, total dengan memanggil total bayar, bayar dengan memanggil bayar, kembali dengan memanggil bali. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir pemanggilan fungsi tersebut yang telah kita buat. Nah, pertama-tama kita panggil dulu daftar menunya. Jadi pas kita memulai program ini akan muncul pilihan daftar menu dari Kopi Setia ini.
Nah, jika sudah ada tampilan menu, kita akan langsung masuk ke fungsi struknya. Itu dan yang akan kita panggil. Tentunya setelah kita melihat daftar menu, kita akan langsung memesan kan. Nah, jadi saya letakkan pemanggilan fungsi struknya itu di bawah daftar menu gitu. Di sini saya melakukan perulangan while, yaitu dengan menekan Y untuk lanjut. Nah, di sini kita harus memasukkan pilihan menu yang ingin dipesan oleh pelanggan ya. Kalau misalnya dia ingin memesan minuman, kita tinggal ketik saja minuman. Nah, kemudian pelanggan harus memilih ingin series hot atau series ice. Jika pelanggan memilih series ice, masukkan seriesnya dengan kode 001. Kemudian jika pelanggan ingin memesan ice kopi setia, masukkan kodenya 011 dan seterusnya juga seperti itu. Jika Anda memasukkan kode yang salah, maka akan langsung tercetak, maaf Anda salah memasukkan kode menu. Lanjut, jika pelanggan memesan series hot, kita sebagai kasir harus menginputkan kode 002. Nah, selanjutnya pelanggan akan memilih dia ingin memesan minuman apa. Hot make coffee dengan kode 012 dan seterusnya. Nah, jika saat pelanggan ingin memesan minuman namun kode series yang kasir masukkan salah, maka akan langsung tercetak, maaf Anda salah memasukkan kode menu. Dan lagi. Lanjut, jika pelanggan ingin memesan makanan. Nah, kita cukup menanyakan kepada pelanggan makanan apa yang ingin dipesan. Jika dia ingin memesan nasi ayam lengkuas, kita memasukkan kode 013 gitu. Jika pelanggan ingin memesan mie goreng, kita masukkan kode 023 dan seterusnya. Jika pelanggan ingin memesan cemilan, kita tanya cemilan apa yang diinginkan. Kalau pelanggan inginnya kentang goreng, kita akan memasukkan kode 014 dan seterusnya juga. Nah, kemudian dalam mencetak stok ini kita memanggil fungsi jumlah beli, yaitu yang ini ya. Nama menu yang dipilih itu apa, kemudian jumlahnya itu berapa, harganya juga berapa, kemudian dikalikan dan dapatlah total di sini. Ini untuk membuat hasilnya supaya lebih estetik aja gitu. Nah, kemudian apakah ada pesanan lain ya? Kalau tidak ada, maka akan langsung ke bayar atau struk akhir istilahnya. Nah, kalau ada, kita akan langsung ulang lagi di sini. Menu apa yang dipilih, apakah minuman, ataukah makanan, atau cemilan gitu. Sampai di sini lagi. Nah, jika sudah selesai, kita langsung ke struk akhirnya. Di sini kita memanggil bayar dan meletakkan di akhir gitu. Nah, seperti yang kita lihat pada fungsi bayar ini seperti ini ya. Untuk tampilannya juga seperti ini, subtotal yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Nah, ini kita langsung masuk ke outputnya. Di sini saya menggunakan nama dan NIM saya sebagai bentuk hak cipta dari program saya. Kemudian langsung masuk ke menunya. Di sini kita harus membuat daftar menu yang seestetik mungkin dan semenarik mungkin ya. Karena orang pun akan jenuh jika melihat menu yang ya tidak rapi lah istilahnya. Nah, jika pelanggan sudah memilih pesanan di sini ya, kita akan langsung masuk ke struknya gitu. Di sini ada nama kafenya dan tempatnya itu di mana, jalan apa gitu. Di sini nama pelanggannya, yaitu saya memasukkan nama saya sendiri. Nah, pada waktu pemesanannya itu, ya seperti inilah tampilan waktu pemesanannya, yaitu di input waktu sekarang dia memesan gitu. Di sini nomor pesanannya itu seperti yang saya sebutkan, yaitu nomor acak dari 0 sampai 9999999. Nah, ini daftar pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Ada nasi ayam lengkuas, yaitu dia memesan 1. Dikalikan dengan jumlah harganya, yaitu tetap ya 28.000. Di sini ada sosis goreng, dia memesan 2. Kemudian kita kalikan dengan 12.500, itu ya betul ya, hasilnya 25. Kemudian ada kopi setia, dia memesan 1. Dikalikan dengan harganya, yaitu ya betul ya, 20.000. Lanjut ke pesanan terakhir dia, yaitu iced tea. Dia memesan 1, kita kalikan dengan 6.000 ya, betul 6.000. Nah, untuk set totalnya itu dijumlahkan dari harga pesanan ini. Jadi 28 ditambah 25 ditambah 20.000 ditambah 6.000, jadinya 79.000. Nah, untuk pajaknya ini dikenakan 10%, jadi langsung dikalikan dengan subtotal ini. Jadi dapatnya 7.900, itu besar pajaknya.
Lanjut ke total, yaitu 79.000 ini ditambahkan 7.900, dapatnya 86.900. Nah, pelanggan membayar uang cash sebesar 100.000. Jadi kembalian yang akan diterima oleh pelanggan yaitu sebesar 13.100. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari program kasir sederhana milik saya. Saya minta maaf apabila ada tutur kata atau kekurangan dalam penjelasan saya yang tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.